Apa kabar pemirsa? Selamat datang di talk show segmen khusus bersama penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Saya Ayu Nurfika. Pemirsa, genap setahun berkarya dan mengabdi di Sulawesi Barat, Akmal Malik telah banyak melakukan terobosan. Ada yang telah sukses dikerjakan dan ada pula yang masih berproses. Untuk mengulik lebih jauh mengenai terobosan-terobosan tersebut, di studio Sande TV telah hadir penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Akmal Malik. Selamat siang, Pak. Selamat siang, saya bersama Pak Sekda ya, berdua. Bersama dengan Pak Sekpro, Ya. Bapak Muhammad Idris. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabarnya, Bapak-bapak? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan kita pada hari ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Pemirsa, itulah tadi video program-program Pak Akmal Malik selama di Sulawesi Barat. Di Barat, seperti juga yang tadi kita sudah saksikan, apa saja nih program Bapak yang terrealisasi dan masih berproses sampai hari ini? Baik, terima kasih. Bersama Pak Sekda dan jajaran pemerintah Provinsi Sulbar. Tahu tadi koordinasi terbangun dengan sangat baik dengan DPRD, dengan OPD di bawah koordinasi Pak Sekda, dan juga sekali lagi dengan berbagai ormas-ormas yang ada. Satu hal yang saya ingat betul, pertama saya baru jejak kaki di Sulbar ini, saya diterima oleh demo ya Pak ya. Tapi kita harus maknai itu sebagai sebuah harapan, sebuah keinginan untuk melakukan terus perbaikan terhadap Sulawesi Barat. Itu kenapa program utama saya mulai dari memperkenalkan Sulbar melalui dukungan terhadap IKN,
kemudian juga kedua perbaikan tata kelola, dan juga kita membangun inovasi-inovasi. Terkait dengan memperkenalkan Sulbar, kenapa saya katakan ini penting dulu? Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, nggak cinta maka kita nggak jadi-jadi gitu, gitu. Nah, agar barang ini jadi, kita harus dikenal dulu. Nah, melalui kegiatan apa? Nah, sekarang yang lagi booming nasional itu adalah tentang IKN. Kita tanda kutip ya harus menompang dengan ini. Kebetulan juga posisi kita itu kan sangat dekat dengan IKN. Dan pandangan kami bersama Pak Sekda teman-teman ke depan itu Sulbar akan bisa bertumbuh ketika kita bisa mendapatkan keuntungan dari pembangunan IKN. Karena Sulbar kan juga kurang beruntung di sisi fiskalnya. Kita masih tinggi, angka pengangguran kita masih tinggi, kemiskinan kita masih tinggi. Berharap adanya pembangunan di IKN nanti berimbas kepada Sulbar. Itu kenapa kita buka akses ya transportasi. Walaupun tidak lancar dari awal ya, kita main dulu dengan Susi Air tapi agak terhambat karena kita nggak punya cukup uang, dan alhamdulillah kemudian masuk Citylink. Tetapi komunikasi kita dan hubungan kita dengan Sulawesi Selatan dan provinsi lain tetap berjalan dengan baik. Nah, itu kenapa kita laksanakan beberapa event, mulai event Sandek, Mangrove, dan beberapa event lainnya. Itu adalah wujud kita untuk memperkenalkan Sulbar di mata nasional. Mudah-mudahan orang cinta dengan Sulbar. Kemudian pada akhirnya orang akan tertarik berinvestasi di sini, menanamkan uangnya, karena jujur pertumbuhan ekonomi kita kemarin relatif rendah ya, 2,58. Dan melalui kegiatan-kegiatan kita bangun, alhamdulillah Pak Sekda dukung bersama teman OPD dan juga Bupati membantu dengan sangat bagus. Bupati Mamuju, Polman, Majene, Mamasa, Mamuju Tengah, dan Pesangkayu memberikan dukungan sangat bagus sekali. Sehingga alhamdulillah sekarang pertumbuhan ekonomi kita sudah masuk pada posisi 3,59, naik sedikit ya. Ini adalah sebuah kolaborasi yang menurut saya bagus karena kita berani keluar dari zona nyaman. Kalau dulu kita cenderung, mohon maaf ya, menunggu dana dari APBN saja. Sekarang kita berani membuat terobosan agar dana masuk ke Sulbar. Memang belum maksimal, tapi setidaknya berani. Ya, birokrasi kita juga berani melakukan inovasi-inovasi. Lihat di situ beberapa capaian kita cukup bagus. Ya. Ada MCP kita udah mulai naik, ya Pak. Kemudian SPI kita juga naik. Kemudian juga realisasi anggaran kita juga naik. Jadi inovasi-inovasi satu yang paling besar itu adalah persoalan kita data, membenahi data. Karena dalam pandangan kami, ketika data tidak efektif, anggaran kita tidak akan bisa diimplementasikan dengan baik. Itu kita berharap, memang sudah jalan beberapa data desa presisi kita berjalan hampir 50%. Dan kita berharap nanti kalau sudah selesai, kan Pak Sekda masih di sini bersama teman-teman. Beliau akan melanjutkan langkah-langkah itu, bikin juga penanganan stunting. Ya, kita sekarang paham stunting kita masih tinggi, walaupun angka perkawinan kita sudah dari 17,71 sekarang sudah turun jadi 11,72. Alhamdulillah, ini juga akan mendongkrak, membuat turun nanti angka stunting kita. Yang lain-lain sudah cukup berjalan dengan bagus. Dukungan bersama-sama dengan Pak Sekda teman-teman bersama kabupaten sudah ada roadmap yang nampak. Penanganan stunting kita sudah punya langkah yang lebih nyata ya Pak ya. Kita ada keluarga asuh. Tadi juga barusan saya katakan, saya minta seluruh sekolah memetakan potensi stunting di wilayahnya dan kemudian kita intervensi. Mungkin yang akan kita optimalkan nanti adalah persoalan data desa presisi yang baru jalan 50%. Insya Allah ke depan kita coba akan optimalkan. Dari semua tadi yang Bapak sudah kita saksikan di video dan yang Bapak paparkan barusan tadi, pastinya Bapak menghadapi kendala-kendala. Nah, apa saja kendala itu? Tentu saja selain kendala dari anggaran ya Pak. Nah, apa saja kendala yang Bapak hadapi? Ya, setiap hidup itu pasti ada masalah, ada kendala biasa aja, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Maksud saya mungkin ini persoalan kebiasaan ya. Mungkin dulu teman-teman di OPD relatif tenang aja gitu kan, tapi di masa saya kan agak saya ajak berlari ya kan, ada juga yang kaget gitu kan, tapi pada akhirnya alhamdulillah semua dapat memahami. Buktinya indikator-indikator makro kita menunjukkan pertumbuhan cukup bagus. Secara umum tidak ada kendala ya. Kendalanya adalah kurang lama aja, itu masalahnya gitu loh. Maksudnya kalau seandainya mungkin diberi ruang lagi, kita akan pacu lagi, karena kita sama Pak Sekda ini tim yang bagus, dengan OPD tim yang bagus. Kita dream team ini ya. Kita berani mengatakan kita dream team. Kenapa? Indikator kita bagus banget. Bayangkan pertumbuhan ekonomi kita naik 1 digit. Satu tahun ya Pak Sekda ya. Kemudian MCP kita naik. Realisasi anggaran kita dari 84 sekarang 95.
Kemudian juga SPI kita juga naik. Dan sekali lagi kalau seandainya besok dibuka beberapa jalur seperti di Silopo, kita tambah lagi nanti buka jalur industri kalau jadi Krakatau Steel masuk di sini, dan beberapa pembangunan tambak ya, tambak Paname itu akan kencang lari kita. Ya luar biasa. Memang ini butuh waktu. Ya, kendala tidak ada. Saya berterima kasih kepada seluruh stakeholder di Sulbar, Pak Sekda jajaran, Forkopimda, dan juga masyarakat, media khususnya. Saya banyak belajar dari Sulbar, banyak belajar. Ilmu yang saya dapat tuh nanti mudah berguna lagi, nanti saya kembali ke pos. Amin. Ya, gitu. Iya. Nah, saya mau ke Pak Sekprov dulu, Pak Muhammad Idris. Selama 1 tahun ini, khususnya selama mendampingi, membersamai Pak Akmal Malik sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat, bagaimana proses pembangunan di Sulawesi Barat ini? Ya, terima kasih Yuk atas pertanyaan ini. Tapi saya ingin mulai dulu dengan menyampaikan selamat atas launching Sandek TV, yang tentu ini tidak mungkin hadir tanpa ada ide dan inisiatif dari seorang penjabat gubernur. Yang kedua, ya pertanyaannya yang menarik adalah capaian, dan saya ingin mulai dulu dari keberadaan Pak Akmal yang saya anggap menjadi leader yang pas banget untuk Sulbar, yang beliau akhirnya bisa mengajari kita bagaimana mendiagnosis masalah yang begitu banyak Sulawesi Barat ini, dan tidak mungkin selesai dalam 1 tahun, dan sebetulnya 1 tahun itu serasa 1 bulan aja, begitu banyaknya program yang harus dikerjakan atau kita kerjakan bersama. Pembangunan yang tadi sudah ditanyakan dan akhirnya disampaikan oleh juga Pak Gubernur adalah capaian. Makroekonomi kita itu menunjukkan capaian, dan alhamdulillah setahun 1 digit pertumbuhan ekonomi itu tidak mudah. Dalam analisis ekonomi itu hanya bisa dicapai dari sejumlah aktivitas yang menjadi basis pertumbuhan ekonomi itu. Yang kedua, ya terus terang daerah ini membutuhkan pemimpin yang cepat, dan saya terus terang mengagumi Pak Akmal ini dari kecepatan menemukan problem dan mencarikan solusi. Saya kasih tahu kawan-kawan di OPD, kalau ini kita ambil setengah dari ilmu dan juga praktek dari Pak Akmal saja, itu sudah luar biasa bagi Sulbar, apalagi kalau kita bisa mengadopsi keseluruhan. Dan yang ketiga, saya melihat beliau ini memang akhirnya bisa menggrowing Sulsel itu ke arah apa yang saat ini dibutuhkan oleh daerah, itu speednya, kecepatan untuk pertama membangun koneksi. Dan ini tidak mudah, tidak instan, dan juga tidak bisa dilakukan tanpa pengetahuan, tidak berbasis ilmu. Dan ini yang sekali lagi kami ingin katakan menjadi satu legacy yang tentu hanya bisa kita adopsi ini dengan baik kalau kita dalami. Saya terus terang sendiri melihat bahwa ini tidak mudah untuk mengambil ilmu yang begitu dalam, termasuk apa yang saat ini kita ikuti bersama, bagaimana launching dari Sandek TV. Ini idenya luar biasa brilian, tetapi banyak di kita itu yang idenya bagus tapi eksekusinya kurang. Nah, ini Pak Akmal betul terang menjadi mentor bagi kami di Sulbar, termasuk di Kominfo, yang akhirnya bisa membangun satu capaian yang luar biasa, yang akhirnya dimulai dari informasi atau diagnosisnya yang pas bahwa Sulbar ini tidak maju karena kekurangan informasi dari berbagai pihak. Bayangkan orang mau berinvestasi, mau investasi apa kalau tidak ada informasi? Apalagi kalau bicara mengenai komunikasi publik. Nah, ini tadi yang menarik karena aspek ketimpangan informasi yang didominasi oleh media sosial. Dan ini sekali lagi kapitalisasinya tidak mudah kalau tidak ada pemimpin yang bisa membawa ke arah aktualisasinya itu. Jadi pembangunan 1 tahun rasanya ini udah tahun nih kerjakan ini, tidak mudah. Idenya, eksekusinya. Dan kalau ini kita bisa ambil setengahnya aja, yakin saya Sulbar itu akan bisa menjadi lebih grow dan bertumbuh dengan cepat.
Saya menyampaikan terima kasih Pak Akmal Ya, Pak. secara khusus karena ini mengajari kita bagaimana Sulbar ini memang harus out of the box ya, cara-cara kita mengeksekusi dan sekaligus cara-cara kita untuk menemukan masalahnya. Jadi saya kira ini yang menjadi menarik dan sekaligus menjadi legacy bagi kami. Ya, sekarang ini bagi kami di Sulbar ini Pak Akmal kita mau tahan sebetulnya. Kata-kata lain kalau misalnya itu tidak dilanjutkan ya, karena ini kewenangan penuh dari pemerintah pusat. Oke. Saya kira itu ya. Saya masih punya banyak pertanyaan nih Pak, Ya. tapi kita tunda. banyak. Iya, kita tunda dulu nih. Sepertinya perbincangan kita semakin menarik. Untuk itu jangan kemana-mana, dialog khusus bersama penjabat gubernur akan segera kembali setelah yang satu ini. Saya Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, sekaligus penjabat Gubernur Sulawesi Barat, menyampaikan selamat atas launching Sandek TV, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Semoga dengan kehadiran Sandek TV menjadi media komunikasi dan informasi masyarakat Sulawesi Barat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di dialog khusus bersama saya, Ayu Norvika. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang 1 tahun masa kepemimpinan Pak Akmal Malik. Nah Pak, tadi Bapak sudah menyebutkan mengenai pentingnya data. Dan juga sudah Bapak sebutkan bahwa Bapak sudah mencanangkan program data desa presisi. Sementara saat ini itu kan masih dalam proses. Dan seperti yang kita tahu bahwa masa tugas Bapak di Sulbar ini, walaupun kita masih mau ya, tapi sudah akan berakhir. Nah, bagaimana proses selanjutnya itu Pak kira-kira? Dari awal kita harus melihat keinginan untuk mencoba mensinkronkan data-data kita yang sangat beragam ini, gitu loh. Itu kenapa Bapak Presiden mengeluarkan Perpres 39 2019 tentang kebijakan satu data Indonesia. Semua daerah harus melakukan itu. Pertanyaannya, apakah semua daerah sudah lakukan? Tidak semua juga, ya, karena berbagai keterbatasan. Saya baru melihat ada di Jakarta itu namanya program Jakarta Kita, itu bagus juga. Tapi di provinsi lain sebelum melihat, ya belum lihat. Nah kemudian ini kan sudah ada perpresnya, sudah ada payung hukumnya. Kita harus lakukan dong, gitu loh. Itu penting. Kenapa? Sulbar sebagai provinsi yang tidak beruntung memiliki fiskal yang besar, harus memastikan setiap rupiah yang digelontorkan oleh pusat itu tepat sasaran. Setiap rupiah uang yang ada itu betul-betul memberikan dampak terhadap pembangunan Sulbar. Karena APBN yang digelontorkan dari APBD itu hanyalah stimulan. Jadi cara berpikir bahwa itu akan menjadi membantu membangun Sulbar itu salah besar. Ya, dana yang datang itu hanyalah stimulan untuk mencoba men-trigger agar aktivitas-aktivitas lain juga bisa berkembang. Jadi kita katakan kita butuh, pertanyaannya dari banyak persoalan yang tadi Pak Sekda sampaikan, kita memiliki banyak persoalannya. Pertanyaannya, yang mana yang kita selesaikan dulu? Yang mana yang akan kita bereskan dulu? Kan banyak nih, ada ribuan permasalahan. Nah, untuk tahu itu kan kita butuh data. Nah, data inilah nanti mencoba mendeteksi, oh kita prioritas di sini dulu. Sulbar di sisi komposisi sektornya itu 44% adalah kontribusi dari pertanian dan perkebunan. Artinya kita harus deteksi pertanian seperti apa yang bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi di Sulbar. Nah, kita nggak mungkin bisa melihat tanpa bermain data. Saya bersyukur kita punya program ini. Data ini bukan men-challenge atau bersaing dengan data manapun. Ini adalah melengkapi data yang sudah dibuat oleh BPS. BPS menyampaikan data yang bersifatnya sedikit makro. Tetapi kita untuk mengeksekusi yang tepat saya sampaikan tadi, kita harus tahu di mana titiknya, di mana barangnya nih.
di mana rumahnya, di mana koordinatnya, agar kita bisa memastikan ini loh yang lebih utama kita treatment. Nah itulah kita penting data desa presisi. Setahu saya untuk skala provinsi baru Sumatera Sulawesi Barat yang melakukan ini. Dan kita baru untuk di masa saya itu dari 575 desa, 73 kelurahan baru bisa dengan sampai besok 253 desa dan kelurahan. Artinya 40%. Iya. Tetapi untuk sampel mengetahui bagaimana dinamika Sulbar, bagaimana ekonomi Sulbar, itu lebih dari cukup. Lebih bagus lagi kalau seandainya semuanya Bisa diselesaikan. semua, bisa Tapi kan 100%. persoalannya kan kita nggak punya anggaran yang cukup untuk itu. Nah, saya lagi mencoba, Pak Sekda tadi menyampaikan, izinkan saya tetap membantu Sulbar. Ya, walaupun saya nanti ditarik oleh Pak Presiden, insya Allah kita akan coba carikan nanti dukungan dari pusat. Jangan lagi dari daerah, Pak, karena dana kita nggak cukup. Ya, izinkan saya membantu Sulbar dengan akses yang saya miliki di pusat untuk tetap membantu agar program ini bisa berjalan. Bukan cuma ini saja. Sebagai Dirjen Oda kan saya juga harus memastikan pembangunan di daerah yang kurang beruntung itu mendapatkan dukungan. Mudah-mudahan nanti karena hati saya tertinggal di Sulbar ya, setahun ini lebih dari cukup bagi saya untuk tetap hati saya di Sulbar. Karena ada menurut saya kekurang tepatan cara menangani daerah yang yang belum berkembang seperti Sulbar. Andaikan semua KL di pusat itu Pak, ya membuat acara di Sulbar ini 1 kali sebulan saja. Bisa dibayangkan berapa orang datang ke Sulbar. Setelah itu berapa naiknya ekonomi kita. Berapa UMKM yang akan terdampak oleh mereka itu. Nah, ini kan cara berpikirnya itu. Nah, mudah-mudahan nanti saya kalau ditarik oleh Pak Presiden ke Jakarta, saya akan mencoba tetap menggandeng, merangkul teman-teman dari KL untuk kita bikin acara di Sulbar. Dananya full dari pusat. Ya, sehingga sekali lagi ini akan tetap bertumbuh Pak Sekda. Ekonomi kita bertumbuh. Untuk diketahui 3,59 angka pertumbuhan ekonomi kita kemarin itu ternyata terbesar itu adalah di sektor akomodasi dan makanan. Artinya Pak, ini karena ada acara ini pasti naik gitu loh. Nah itu kenapa ke depan kita akan coba lakukan hal seperti itu, gitu. Ya. Nah, Pak Akmal, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Idris bahwa Pak Akmal ini merupakan sosok yang sangat bekerja keras yang dari 1 tahun saja padat sekali kegiatan di Sulbar ini. Dan tentu saja saya yakin itu membutuhkan kedisiplinan dan juga kegigihan Bapak sendiri. Sementara dalam semua pekerjaan, khususnya di Pemprov Sulbar ini membutuhkan dukungan-dukungan dari ASN. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai ASN dalam mendukung semua program Bapak? Saya bersyukur bertugas di Sulbar ditemani oleh Pak Sekda. Ya, luar biasa saya. Beliau ini lama di pusat dulu. Beliau seorang orang yang punya ilmu yang bagus, lama di Deputi Dilan dulu, dia mengerti kondisi kebatinan pusat. Beliau paham juga kondisi kebatinan lokal karena sudah 4 tahun ya Pak Sekda ya di sini ya gitu loh. Nah, hampir 5 tahun. Jadi saya banyak diingatkan oleh Pak Sekda ketika mungkin saya terlalu kencang lari saya. Pak PJ yang terlalu kencang, ini anggota kita belum siap mengikuti. Nah, saya memang lari saya agak kencang seperti Pak Sekda katakan tadi. Tapi sekali lagi terima kasih, saya beruntung diberikan tim yang bagus. ASN mungkin dari awal agak terkejut ya Pak Sekda ya, karena saya terlalu kencang lari saya. Pak Sekda ingatkan, Pak jangan terlalu kencang gitu loh. Dan sampai sekarang alhamdulillah semua OPD cukup bagus membantu. Memang ada beberapa OPD yang mungkin masih bernostalgia dengan gaya-gaya lama gitu kan. Tetapi banyak OPD-OPD yang sudah mulai menyesuaikan. Nah, saya bilang Pak Sekda, saya baru beberapa bulan terakhir merasa jadi gubernur rasanya, saya bilang PJ gubernur. Kenapa? Sudah dikerjakan oleh banyak OPD. Saya bilang, oh dulu saya merasa jadi staf pekerja saya bilang kan, awal-awal dulu. Tapi alhamdulillah ini saya katakan proses. Ini proses yang saya katakan tidak bisa sebentar, butuh waktu panjang gitu, butuh waktu panjang. Dan sekali lagi saya berterima kasih atas semua dukungan teman-teman dari OPD khususnya Pak Sekda. Sekali lagi mudah-mudahan silaturahmi yang sudah kita bangun ini tetap terjalin, dan izinkan sekali lagi saya juga tetap bisa membantu Sulbar dalam posisi saya nanti setelah saya ditarik oleh Pak Presiden. Oke Pak. Nah Pak Sekpro masih terkait dengan pertanyaan saya ke Pak PJ tadi. Ini bagaimana hasil evaluasi kinerja ASN selama Pak Akmal di sini, khususnya mengenai mutasi. Nah, kira-kira bagaimana budaya kerja di Sulbar ini dan hasil evaluasinya? Ya, jadi kalau bicara mengenai ASN dan kinerjanya, pasti kita merasakan betul.
Saya saja sudah 5 tahun, hampir 5 tahun merasakan wah ini butuh apa yang kita sebut dengan cara melihat pekerjaan ini dengan lebih produktif. Kami merasakan bahwa kawan-kawan itu belum maksimum mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dan Pak Akmal sebagai PJ setahun ini pasti merasakan begitu beliau bersemangat, tapi akhirnya sejumlah komponen mesinnya ini nggak bisa jalan dengan. Dan ini tentu saja sebagian besar itu juga karena kelemahan kami sebagai koordinator untuk mendorong kinerja ASN itu. Nah, tetapi itulah fakta yang ada di kita. Tapi saya ingin mulai dulu dari pertanyaan yang terkait dengan elementer pentingnya data sebagai sebuah substansi yang elementer dalam pemerintahan itu. Jadi apa yang digagas dan juga akhirnya didorong oleh beliau untuk membuat desa ini menjadi basis perencanaan yang baik, ini luar biasa. Dan kalau boleh saya sebutkan, memang baru pertama di Indonesia ini. Dan insya Allah legacy dari Pak Gubernur ini kita akan lembagakan, Pak. Karena kita ingin menjadikan Sulbar ini menjadi paling tidak jadi rujukan dari adanya perencanaan desa yang begitu presisi. Dan nggak mungkin kita maju-maju ada perencanaan yang bisa datanya presisi. Itu poin pertama. Yang kedua, aspek efisiensi. Tingkat ketergantungan fiskalnya tinggi sekali. Atau APBD-nya sangat rendah. Kalau saja kita melakukan pembangunan itu dengan data yang baik, tidak mustahil data yang kecil ini bisa manfaatnya jauh lebih besar. Nah, fakta yang ada sekarang masih banyak sekali overlapping pendanaan antara kabupaten dan provinsi. Pada satu titik permasalahan didanai oleh 2 unit yang akhirnya kita katakan saling overlap di lapangan itu. Dan ini kerugian besar bagi daerah yang tidak menjadikan data itu menjadi rujukan perumusan kebijakannya. Apalagi kalau selalu saya katakan eksekusinya. Kalau tadi Pak mau sampaikan, ini memang menjadi problem yang harus ditangani bagi daerah baru. Dan oleh karenanya kami terus terang mohon izin Pak Gubernur, walaupun Bapak nanti sudah ditarik Presiden, tapi Sulbar ini tidak akan maju tanpa Bapak. Karena pertama tadi tahu masalahnya, yang kedua memang hatinya sudah ada juga di sini. Dan oleh karenanya izinkan kami untuk tidak pernah berhenti untuk mengeluh nanti ke Bapak, akan membangun masalah-masalah yang mungkin kami tahu hanya Bapak yang bisa membangun kolaborasi level nasional itu yang menguntungkan bagi daerah kami. Nah, yang keempat yang mungkin menjadi apresiasi bagi kami di Sulbar ini terkait dengan birokrasi tadi adalah mengenai budaya kerja. Saya terus terang angkat topi sama beliau, begitu hal-hal kecil sekalipun beliau bisa tunjukkan. Misalnya saja mengenai sampah, ya, beliau baru sebulan di sini udah menemukan di depan mata masing-masing OPD itu, loh ini kok masih harus dikomando untuk berbicara mengenai sampah. Hal yang kecil. Belum lagi kalau bicara mengenai kedisiplinan. Belum lagi kalau bicara mengenai hal-hal berkaitan dengan kinerja. Bagaimana seorang kepala OPD misalnya ditanya mengenai data elementer di dinasnya, bahkan dia nggak tahu. Yang hafal justru eselon 4 atau bahkan staf. Ini kan ditemukan oleh pimpinan dari level tertinggi dari sebuah masalah yang ada di organisasi itu. Itu kan artinya beliau ini memang akhirnya bisa kita sebut menjadi figur yang membawa pembelajaran yang besar bagi daerah kita. Kita kapitalisasi ini sebagai daerah yang baru, kita jadikan ini sebagai note, catatan-catatan yang harusnya kita ingin kembangkan. Supaya daerah ini ya daerah ke-33 tapi bisa melakukan jumping kalau ingin mengadopsi ini cara-cara berpikir dan cara kerja dari Pak Akmal yang menurut saya sekali lagi ya saya lebih senior dari usia tetapi sulit untuk bisa menyamai Pak Akmal. Begitu kira-kira. Luar biasa sekali ya Pak. Nah Pak Akmal, Bapak akan kembali lagi menjadi Dirjen Otonomi Daerah. Insyaallah. Nah, sebagai Pak Dirjen, apa masukan Bapak kepada Sulbar? Khususnya potensi apa yang bisa kami kembangkan agar kami bisa mandiri secara finansial? Gini, sebuah sistem
saya tuh termasuk orang yang percaya betapa pentingnya peran aktor. Ya, mulai dari leader sampai dengan manajemen sumber daya manusianya. Saya termasuk orang yang percaya. Ya. Biasa kalau sebuah sistem dipimpin oleh leader yang lari kencang, itu semua akan lari kencang. Betul. Tapi biasanya kalau sebuah sistem daerah dipimpin oleh leader yang lebih banyak duduk-duduknya, itu biasanya jalan juga kalau banyak duduk-duduknya. Gitu. Nah itu kenapa Bapak Presiden menyampaikan salah satu program strategisnya adalah reformasi birokrasi. Ada 3 komponen utama reformasi birokrasi itu. Pertama, kelembagaan kita dianggap terlalu gemuk, sehingga dilakukanlah pemangkasan, pemotongan struktur organisasi, dan itu sudah kita lakukan. Ya. Yang kedua, setelah dipangkas, tentunya mereka yang punya jabatan selama ini kan harus disetarakan jabatan fungsional. Nah, jadi ada penyetaraan jabatan sudah kita lakukan walaupun not running well, tidak mudah. Karena mereka yang biasanya selama ini berorientasi kepada jabatan, ditanya tetangganya, kamu jabatan apa? Nah, gitu kan. Dia sedang, sekarang bagian. Tapi dia tidak happy, mengatakan, kamu jabatan apa? Fungsional. Staff katanya. Staff kata. Itu kan narasi-narasi yang masih menempel di masyarakat. Belum yang ketiga. Yang ketiga itu adalah tentang penyesuaian mekanisme kerja. Yang selama ini menjadi struktural, punya anak buah dan tinggal perintah-perintah, nggak bisa lagi. Dia harus kerja sendiri, bekerja dalam bentuk teamwork. Saya sebut dengan SWAT team. Nah itu belum jalan. Nah kami di ODA akan mendorong nanti Sulbar akan lebih banyak nanti membentuk squad team. Sehingga setiap permasalahan yang kita identifikasi diselesaikan oleh squad team. Tidak lagi pendekatan struktural. Karena struktural sangat hierarkis banget gitu loh. Sangat hierarkis. Belum lagi budayanya, kalau si kabaknya nggak kasih tahu tersinggung, marah. Kalau dinasnya nggak kasih tahu, marah. Ini kan budaya-budaya struktural yang harus kita hilangkan. Yang harus dilakukan ke depan adalah siapapun, yang penting dia bisa mengeksekusi. Mau staff, mau apa, penting eksekusi. Artinya ke depan kita ingin membuat sebuah sistem di mana pegawai negeri sipil itu, ASN itu, dia bangga, saya punya keahlian A. Saya bisa menyelesaikan persoalan A. Bukan lagi saya bangga karena saya kepala bagian, saya bangga karena saya kepala subbagian, kepala seksi, tapi saya bangga karena apa? Saya punya keahlian. Inilah yang kita akan dorong nanti. Sebagai Dirjen ODA, saya akan coba lakukan ini. Bukan cuma di Sulbar ya, se-Indonesia. Gitu. Karena itu yang akan bisa mendorong nanti produktivitas. Kalau masih menggunakan pendekatan struktural, produktivitas tidak akan jalan. Oke, kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kita akan berbincang lebih lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan selamat atas launching Sandek TV Provinsi Sulawesi Barat. Semoga dengan kehadiran Sandek TV menjadi media untuk menyebarkan informasi dan sekaligus media edukasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Selamat sekali lagi atas Sandek TV Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dialog khusus bersama penjabat Gubernur Sulawesi Barat, dan kita masih berbincang mengenai tema kita pada hari ini, 1 tahun kepemimpinan Akmal Malik. Nah, Pak Akmal, tadi Bapak juga sudah menyebutkan bahwa Sulbar ini memiliki angka stunting yang sangat tinggi di Indonesia. Jadi, dan itu merupakan salah satu masalah yang sampai hari ini masih dicari solusinya. Apa saja pesan yang Bapak mau sampaikan kepada kami Sulawesi Barat, kepada Bupati dan juga kepada masyarakat mengenai hal ini? Begini, saya klarifikasi dulu. Sangat tidak. Posisi Sulbar sekarang nomor 2. Ya,
walaupun angkanya meningkat dari 33% menjadi 35% dari jumlah miskin ekstrim kita, tetapi peningkatan itu bukan karena pertambahan jumlah, tapi berubahnya indikator yang ditetapkan oleh World Bank. Dulu orang yang berpenghasilan 1,9 USD atau 27.500 per hari itu dikatakan miskin ekstrim. Sekarang naik 30 mereka yang berpenghasilan 2,1 atau rupiahnya 32.500 per hari itu miskin. Artinya bertambah dong jumlah orang yang itu kenapa menjadi 35. Tetapi secara kuantitas jumlah kita berkurang. Kenapa? Ya karena ada langkah-langkah yang dilakukan secara kolaborasi. Pemerintah provinsi bergerak, pemerintah kabupaten bergerak, ya pemerintah dan perusahaan juga bergerak, gitu kan, melalui CSR-nya. Tetapi sekali lagi yang penting itu adalah kita harus tahu titiknya di mana. Titiknya di mana? Jujur dari 113 desa yang sudah kami potret secara presisi, ya itu kita masih banyak yang salah. Contoh, kami mendeteksi penerima bantuan PKH, bantuan beras, bantuan sebagainya, itu masih banyak yang rumahnya bagus banget. Bahkan juga punya kendaraan. Artinya ada yang tidak tepat. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa terkait ini. Harusnya kalau kita punya data, kita sama-sama mengontrol. Masyarakat mengontrol juga. Si A nggak tepat loh. Gitu loh. Kan ada hak orang yang lebih tepat. Kalau mereka lebih tepat, itu pasti akan berkurang. Tetapi sepanjang kita masih mensubsidi orang yang tidak seharusnya menerima, tidak akan pernah berkurang. Akhirnya yang terjadi adalah muncul skeptis di masyarakat, yang dapat pasti orang-orang tertentu saja. Nah, itulah kenapa saya katakan ke depan, yang terpenting itu adalah kita pastikan kebijakan yang kita ambil itu betul-betul tepat. Tidak usah kita punya dana besar. Dana besar kalau tidak tepat sasaran juga sama. Biar dananya kecil juga, tetapi penting tepat sasaran. Nah, inilah saya katakan miskin ekstrim akan bisa berkurang. Pertama di sisi data. Kedua adalah kolaborasi. Kita berharap pendekatan-pendekatan yang tidak biasa harus kita lakukan. Contoh, kemarin saya lakukan pendekatan penanganan stunting berbasis masjid. Andai kan setiap hari Jumat, ya kita mengedarkan celengan itu, ya, dan hasilnya kita belikan telur. Kita sampai berikan kepada anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Insya Allah akan signifikan berkurangnya karena semua masjid ada kurang lebih 3.000 masjid di Sulbar. Nah, ada 41.000. Artinya kan cuma 1 orang atau 10 orang per masjid. Itu tidak berat loh. Belum lagi tadi saya katakan kita buat sekolah. Ada 229 sekolah SMK yang merupakan kewenangan Sulbar. Andai kan masing-masing sekolah bisa mendeteksi, memetakan itu loh keluarga stunting dan diberikan dukungan melalui zakat malnya kah atau dana yang ada, insya Allah berkurang signifikan. Ini kan persoalan kita ketepatan mencari di mana titiknya. Itulah saya katakan pentingnya data presisi dan juga yang penting adalah kolaborasi dan ada eksekusi yang Pak Sekda sampaikan tadi. Bagaimanapun kita punya data bagus, kalau tidak berani eksekusi juga nggak ada gunanya. Ini sama kayak punya mobil Ferrari nih Pak. Punya mobil Ferrari tapi cuma nggak bisa dilarikan, buat apa? Nah, ini kan pentingnya kita juga memastikan instrumen yang kita miliki itu digunakan secara tepat. Itu. Iya Pak. Dan saya ke Pak Idris dulu. Pak Idris tadi kan sudah banyak sekali program yang dicanangkan sama Pak penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Pak Akmal Malik, dan juga yang hari ini masih berproses. Nah, bagaimana menurut Bapak pemerintah Sulawesi Barat sendiri ke depannya menghadapi itu? Apakah masih akan terus dilanjutkan atau bagaimana Pak? Oh iya, pertanyaan ini otomatis ya. Jadi Pak Akmal setahun ini dengan berbagai ide, gagasan, program ini kan sebetulnya jadi model. Nah sayangnya sekali lagi kawan-kawan kabupaten ini kan seharusnya bisa menjadi pelaku utama dari gagasan-gagasan beliau itu. Nah apa yang beliau lakukan ini sebetulnya seharusnya sekali lagi diadopsi oleh kabupaten karena mereka lah yang tahu dan dekat dengan permasalahan itu. Ini prototipe menemukan masalah dan membuat program-program ada di dalam itu sudah dilakukan. Dan kalau pertanyaannya ini harus lanjut karena hampir semua program yang ada dipikirkan dan akhirnya ditunjukkan oleh Pak Akmal selama setahun ini semua hal yang positif, terutama misalnya terkait dengan stunting tadi. Kita tahu betul
kegagalan kita menangani stunting itu berarti kita akhirnya membibit permasalahan 10-20 tahun ke depan. Dan ini hanya bisa dijangkau cara berpikir dari seorang pimpinan yang sudah bicara mengenai masa depan. Nah, yang kami inginkan adalah model yang ada ini harus sekali lagi diperkuat, dilembagakan, dan untuk bisa melembagakan dengan sebaik mungkin eksekusinya itu kabupaten. Jadi ini prototipe yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini, pekerjaan kami berikutnya itu adalah pelembagaannya. Dan untuk pelembagaan ini tentu juga harus didukung dengan tadi yang selalu ingin sampaikan selalu kolaborasi yang baik. Nah, sulitnya sekarang itu adalah bagaimana kita membangun kolaborasi pada level pemerintahan antara provinsi dan kabupaten. Karena walaupun kita di provinsi itu sudah berbuat banyak hal, tetapi tidak menjadi bagian dari program kabupaten yang akhirnya juga tidak bisa dilihat oleh masyarakat hasilnya. Dan kita berharap, dan ini tugas kami terutama yang akan melanjutkan ini, adalah mencoba untuk membuat shopping list program yang betul-betul kita katakan menjadi prioritas. Misalnya tadi yang disampaikan oleh beliau, hal-hal yang berkaitan dengan tacticality, bagaimana menyelesaikan misalnya stunting. Sekolah harus bisa menjadi basis untuk penanganan stunting, masjid bahkan. Dan oleh karena ini kita akan mendata berikutnya, kabupaten mana yang betul-betul disiplin untuk mengadopsi cara berpikir dan cara kerja ini. Sebab kalau tidak ya nanti beliau pergi, ini hilang. Padahal sesuatu yang tidak mudah dilahirkan cara-cara berpikir dan juga cara melakukan eksekusi dengan baik itu. Yang ketiga yang menurut saya penting dan itu kan kami lakukan adalah selalu ingin menjadikan pekerjaan dan cara berpikir ini tidak hanya menjadi pekerjaan pemerintah, tetapi juga menjadi pekerjaan masyarakat. Karena kan sukses sebuah program itu kalau pemerintah ada di dalamnya, tetapi juga akhirnya masyarakat ikut terlibat di dalam penanganan masalah itu. Dan ini juga hal yang tidak mudah, dan seandainya masih bisa diminta Pak Akmal untuk ini, kami terus terang ingin meminta untuk melanjutkan karena kita masih butuh leader yang membawa kami ke arah yang lebih nyata. Karena sekali lagi kawan-kawan kita di birokrat ini yang seperti digambarkan oleh beliau tadi, ya bukan tidak tahu, tetapi mungkin sparring partner tandingnya selama ini ya biasa, sparring partner yang tidak terbiasa dengan pekerjaan lebih cepat itu. Dan ini sekali lagi kerugian kita kalau kita tidak bisa meniru ini karena tidak mudah. Saya kira itu. Baik Bapak-Bapak, karena ini adalah segmen terakhir. Saya ingin bertanya kepada keduanya, Pak Akmal dan juga Pak Idris, tapi saya mulai ke Pak Akmal dulu. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan ke kami masyarakat Sulbar, khususnya memasuki tahun depan nih, tahun politik? Gini, kami ini birokrat ya, Pak Sekda juga birokrat. Kita ini TNI, taat menurut instruksi. Nah, TNI itu taat menurut instruksi. Ya. Kami pasti akan netral dalam konteks kontestasi, walaupun jujur tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Kita memiliki hak pilih. Ya, kita memiliki hak pilih. Tetapi setidak-tidaknya kita tidak menggunakan jabatan kita untuk memihak kepada salah satu pihak. Kita tidak terang-terangan mengempanyekan seseorang. Ya, kalaupun kita suka itu boleh-boleh saja. Pak Sekda suka si A, saya suka si B, itu halnya biasa, ya kan, biasa. Tetapi setidaknya tidak secara terbuka menyampaikan dukungan kepada pihak tertentu, karena itu akan mengganggu netralitas kita. Netralitas harus dimaknai, jangan gunakan jabatan dan kewenangan kita untuk kepentingan pihak tertentu. Boleh suka dengan seseorang, masa nggak boleh berteman dengan seseorang? Boleh dong, kita boleh berteman dengan siapa saja. Tetapi jangan pernah mengkampen seseorang secara terbuka, biarkanlah masyarakat memilihnya. Itu adalah konteks kita sebagai ASN, kita harus netral, konteks netralnya seperti itu. Ya, konteks netral seperti itu. Silahkan nanti hak Anda disalurkan di ruang di bilik coblos saja, ya kan. Tidak usah berdebat kita suka si A atau si B, tidak usah. Jangan berdebatlah seperti itu, karena itu akan mencederai makna netralitas itu. Kedua, saya juga berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh suhu politik. Kemudian juga para kontestan
jangan tarik-tarik kami para birokrat nih. Ya, biarkanlah kami bekerja secara profesional, biarkanlah kami bekerja dengan netral. Kami akan memihak siapapun yang oleh demokrasi terpilih. Ya, kita nanti akan mengeksekusi visi-visi yang Anda terpilih, silakan. Tetapi sekali lagi, mohon kita jaga semua pihak untuk tetap menjaga netralitas. Netralitas bukan cuma oleh ASN saja Pak, tapi juga para kandidat jangan tertariklah kita, jangan tertarik kita. Biar kita bekerja secara profesional, kita bangun negeri ini. Politik kami adalah politik pengabdian. Kami akan mengabdi kepada perintah, peraturan, konstitusi dan undang-undang. Itulah politik kita sebagai seorang ASN. Gitu. Nah, ke depan sekali lagi silakan kita suka, tapi jangan mengkampanyekan apa siapapun. Ya, silakan kita suka, itu biasa itu. Saya suka sama Ayu, tapi tidak usah sampaikan karena sudah punya istri, gitu loh. Tak boleh seperti itu, ya. Kemudian juga yang lain-lain juga seperti itu juga. Silakan masyarakat belajar. Ke depan kita pilihlah pemimpin yang betul-betul bisa menjadikan Sulbar jauh lebih baik. Anda lebih tahu, ya. Kita tidak boleh mengatakan si A. Anda lebih tahu siapa yang terbaik. Silakan sesuai dengan keyakinan dan pengetahuan Anda masing-masing. Kami birokrat akan bekerja secara profesional. Terima kasih. Ke Pak Idris pertanyaan yang sama, Pak. Apa pesan Bapak kepada kami masyarakat Sulbar khususnya memasuki tahun politik? Ya, pertama kan misi pemerintah yang paling utama itu paling tidak membangun demokrasi yang kuat untuk kemajuan. Jadi yang kita ingin lakukan atau paling tidak yang kita bisa kerjakan bersama itu adalah penyadaran, ya, misi penyadaran kepada masyarakat untuk tidak tidak mudah menjatuhkan pilihan pada pilihan-pilihan figur tertentu atau partai tertentu yang kemungkinan tidak bisa menjanjikan kemajuan bagi daerah Sulbar ini, karena daerah yang berpenduduk 1,4 juta jiwa lebih ini butuh percepatan untuk bisa paling tidak mendekati dengan provinsi yang lain. Dan kunci percepatannya itu kalau ada pemimpin yang baik yang dipilih secara baik oleh warga negara. Dan oleh karenanya pekerjaan pertama dari kami, kita semuanya ini adalah tadi membangun demokrasi yang sehat. Nah, termasuk tadi yang disampaikan Pak Akmal, ya birokrat itu harus netral, betul. Netral itu tidak mengkampanyekan satu orang atau figur tertentu atau partai tertentu, karena nanti kita tersandra dengan pilihan-pilihan itu. Yang kedua, ya tentu saja karena ini ASN walaupun posisinya netral, banyak juga godaan. Ya, kita figur-figur yang dicari terus, wah ini karena punya hak pilih. Saya sebagai hak pilih, banyak juga pengikutnya, mohon dibantulah. Ini keputusan-keputusan kecil yang biasanya mencederai proses politik itu. Jadi pendidikan politik ini harus dimainkan oleh pemerintah untuk sampai kepada satu hal bahwa silakan warga negara melakukan proses pemilihan itu dengan sebaik mungkin, dengan tujuan adalah mencari figur yang terbaik untuk daerah. Ya, saya kira itu yang kita ingin lakukan. Oke. Pak, sebelum menutup acara pada hari ini, saya mau mengajak Pak Akmal dulu ya bermain games. Bapak harus pilih salah satu dari yang saya sebutkan ini. Nah, ini pertama dari kuliner nih, kuliner khas Sulawesi. Bapak Pinja. Kenapa Pak? Ikan. Ikan, Bapak suka makan ikan? Ikan itu membuat orang cerdas, walaupun ikannya kecil-kecil, tetapi enak. Gitu. Cuma variasinya saya harus dibuat. Saya belum ketemu penja bakar, belum ketemu saya. Baru penja pepes, penja bopi apa, gulai sebetulnya. Kalau Jepa banyak ini suka saya, tapi itu makanan ringan. Itu dianggap cemilan ya Pak? Cemilan cepulu. Dan masuk, Bapak kan orang yang doyan olahraga air. Ya. Bapak lebih memilih jet ski atau paddling? Paddling. Kenapa Pak? Karena melatih otot-otot saya, otot-otot dan juga ketahanan kaki untuk di atas laut. Dan juga lebih healing karena lebih santai. Cuma ada kalau kondisi stres, saya suka juga jet ski, menyalurkan adrenalin. Ya. Tapi kalau untuk ketenangan saya suka paddling. Nah, ini pemilih kendaraan, Bapak lebih memilih naik mobil atau naik motor trail? Kenapa? Lebih lepas lah saya.
Ya, kecuali jarak pendek ya. Iya. Kalau jarak panjang suka naik mobil saya. Berarti Bapak suka touring naik motor. Yes. Oke. Dan ini pertanyaan bonus nih. Oke. Bapak harus jawab dan juga alasannya ya. Bapak lebih memilih Sulbar atau Dirjen Otdah? Saya tadi TNI ya, tak nurut instruksi. Tapi kalau saya suruh memilih, saya milih Sulbar. Alasannya Pak? Hati saya ketinggalan di sini. Wah. Jadi kan hati saya tertinggal di sini. Masyarakatnya baik, ramah, tim saya didukung tim yang bagus, Pak Sekda dan kawan-kawan. Yang penting lautnya saya suka banget karena saya bisa main paddling, main jet ski anytime. Gitu. Oke, Ya. terima Di kasih. Jakarta susah, airnya kotor. Baik Pak, terima Oke, kasih ya, Pak ya, Akmal ya, dan ya. terima kasih Pak Terima kasih, terima Idris. kasih. Ya. Baiklah pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Akmal Malik selaku penjabat Gubernur Sulawesi Barat dan juga kepada Pak Muhammad Idris selaku Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat yang sudah menyempatkan waktunya hadir di studio Sandek TV ini. Oke. Dan kami pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Pak. Yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Mula, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas diluncurnya Sandek TV Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Semoga menjadi media komunikasi dan informasi masyarakat Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.